Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Ahmad Sidik, NIM 2503010202116. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun, yang topiknya saya ambil berupa bagaimana dampak korupsi sektor publik mempengaruhi penerapan efektivitas implementasi pada sektor privat. Dalam hal ini, saya menyusun makalah serta presentasi ini individu, tidak kelompok. Baik, kita langsung saja. Jadi, judul makalah yang saya sampaikan adalah dampak korupsi sektor publik pada efektivitas good corporate governance, studi kasus pada e-fishery. Nah, pertama kita pendahuluan. Jadi penerapan good corporate governance atau kita sebutnya GCG di sektor privat itu tidak bisa berjalan sendirian. Penerapan GCG di sektor privat biasanya merupakan perjalanan dari implementasi suatu aturan di sektor publik yang dalam hal ini berupa pemerintah. Nah, jadi efektivitas tata kelola di sektor GCG di sektor privat itu erat kaitannya dengan integritas yang ditegakkan di sektor-sektor publik juga. Nah, ada tantangan tersendiri dalam pelaksanaan implementasi GCG di Indonesia. Karena apa? Ya, kita sendiri bisa mengamini bahwasannya Indonesia itu negara berkembang, yang mana sektor korupsinya masih tinggi, sehingga ketika instansi publik gagal menjalankan fungsi audit secara ketat atau terdapat konflik kepentingan, maka lingkungan publik yang rapuh memberikan celah bagi pelaku usaha atau korporasi untuk melakukan tindakan oportunis. Nah, fenomena transmisi dampak korupsi publik terhadap kelemahan GCG privat ini terlihat nyata pada industri startup atau yang dalam hal ini saya anggap adalah e-fishery. Kasus skandal e-fishery merupakan skandal pemalsuan laporan keuangan. Nah, lanjut saja. Topik masalahnya. Nah, apa sih latar belakangnya? Pertama, kita tahu sendiri bahwasanya ekosistem dan efektivitas GCG itu efektivitas yang GCG, Good Corporate Governance yang ada di sektor privat itu sangat bergantung pada integritas dan transparansi sektor publik sebagai lingkungan regulatory. Artinya dalam hal ini biasanya sektor privat itu menjalankan aturan-aturan GCG yang diundangkan atau yang berdasarkan aturan dari sektor publik atau pemerintah. Nah, efeknya apa? Saat terjadi korupsi di sektor publik, maka pelemahan pengawasan publik dan konflik kepentingan yang terjadi akan memakan dorongan kepatuhan etika internal di perusahaan yang secara lebih jauh artinya GCG di sektor privat atau di perusahaan bisa dibilang tidak dijalankan dengan optimal. Nah, ada fenomena industri yang terjadi yang dalam ini e-fishery sebagai pionir teknologi aquaculture terjerat dugaan manipulasi laporan keuangan dan rekayasa data pengguna. Nah, dalam kasus ini terungkap bahwasannya runtuhnya fungsi pengawasan internal privat ketika pengawasan regulator publik tidak berjalan dengan optimal. Tujuan penulisan makalah yang pertama adalah menganalisis dampak sistemik, yang kedua identifikasi fraud pada e-fishery, yang ketiga adalah merekomendasikan sesuatu yang dapat menjadi solusi. Dalam analisis dampak sistemiknya yaitu berupa keterkaitan antara tingkat korupsi atau pengawasan di sektor publik terhadap iklim kepatuhan GCG. Kemudian identifikasi fraudnya adalah mengidentifikasi bentuk penyimpangannya bagaimana, manipulasi keuangan, dan runtuhnya fungsi pengawasan internal di e-fishery. Kemudian
Rekomendasinya berupa merumuskan rekomendasi etis dan regulatori untuk memperkuat tata kelola publik swasta guna mencegah skandal startup di masa depan atau pada startup yang lain. Pembahasan. Nah, pertama adalah hubungan sistemik antar GCG. Nah, kita tahu sendiri bahwasannya di dalam pelaksanaan GCG itu erat kaitannya dengan teori agency yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling dan juga teori institusional. Dalam teori agency, konflik kepentingan antar agent atau biasanya manajemen dan prinsipal yang biasanya adalah pemegang saham makin membesar ketika lingkungan eksternal ditandai dengan moral hazard. Persepsi publik menurunkan risiko hukum, membuat manajemen merasa aman memanipulasi data tanpa takut kena sanksi yang tegas. Menurut teori institusional, korporasi private cenderung melakukan penyesuaian terhadap standar etika yang berlaku di lingkungan operasionalnya. Jadi saat lingkungan operasionalnya uh, sangat ketat, maka standar yang diterapkan juga tinggi. Demikian sebaliknya saat pengawasannya lemah, maka dalam teori institusional institusi atau korporasi dapat menurunkan standar etikanya. Nah, transmisi dampak korupsinya. Korupsi dan kelemahan regulasi publik menyebabkan audit pemerintah terhadap kepatuhan korporasi privat hanya menjadi formalitas kaku, jadi tidak benar-benar dijalankan secara optimal. Nah, perusahaan memanfaatkan celah korupsi publik untuk membeli kelonggaran aturan yang mematikan fungsi intervensi Dewan Komisaris. Nah, keberhasilan bisnis ditentukan oleh kemampuan mengeksploitasi kelemahan publik, bukan transparansi operasi. Secara lebih makro, transmisi dampak korupsi pada sektor publik adalah pada bagian berikut. Pertama, korupsi sektor publik terjadi. Karena korupsi sektor publik terjadi, maka akan terjadi pelemahan lingkungan regulasi privat, yang mana ini sesuai dengan teori institusional tadi. Pelemahan pada lingkungan regulasi privat ini di lingkungan privat akan menyebabkan kegagalan implementasi good corporate governance di internal privat sendiri. Nah, kemudian kita analisis kasus e-fishery. Pertama, bentuk pelanggarannya. Jadi, e-fishery sendiri dalam melakukan pelanggarannya, fraud yang terjadi adalah membuat laporan keuangan yang berbeda versi. Ada versi untuk menyajikan, jadi ada versi untuk memenuhi kinerja finansial dan ada laporan keuangan yang untuk laporan keuangan yang real. Kemudian memanipulasi data pengguna, opasitas dalam penyaluran kredit dan bantuan perikanan mitra lembaga. Jadi data para mitra e-fishery itu disalahgunakan oleh e-fishery sendiri. Kemudian mengorbankan hak-hak mitra juga, yaitu demi pertumbuhan yang eksponensial. Kemudian evaluasi kerangka teori. Jadi pemanfaatan celah informasi untuk mengelabui investor dan regulator publik via earnings management. Jadi karena terdapat dua laporan keuangan yang berbeda dan manajemen dari e-fishery ini mengelabui investor juga mengelabui regulator dengan laporan keuangan yang lainnya. Kemudian terdapat beberapa fraud polygon yang bertemu dengan 5 elemen yang kita tahu biasanya pressure, opportunity, rasionalisasi, dan juga kapabilitas dan celah. Nah, jadi bertemu semua. Pressure-nya biasanya tekanan evaluasi dan opportunity-nya berupa celah internal atau juga korupsi yang terjadi di sektor publik. Nah, apa yang terjadi dengan penurunan efektivitas good corporate governance? Nah, kita coba menganalisisnya dengan pilar tarif ya, TARIF. Yang pertama adalah transparansi. Jadi dalam kondisi ideal, transparansi ini
perusahaan itu harus menyediakan informasi material yang akurat, jujur, dan tepat waktu kepada publik. Sementara realitanya pada kasus adversary, laporan keuangannya tidak benar atau dibuat ganda, kemudian data pengguna direkayasa, bahkan dimanipulasi dan digunakan untuk hal lain dan disalahgunakan, sehingga terjadi kelemahan verifikasi publik dan mempermudah manipulasi yang lebih jauh. Kemudian akuntabilitas. Dalam kondisi ideal, seharusnya adalah adanya pertanggungjawaban jelas atas keputusan manajerial dan pengawasan dewan. Sementara pada kasus e-fishery, komite audit dan dewan komisaris hanya berfungsi formalitas saja, tidak ada kontrol yang benar-benar terjadi di dalam internal e-fishery. Kemudian responsibilitas. Dalam kondisi ideal, seharusnya korporasi menerapkan kepatuhan penuh pada aturan hukum serta tanggung jawab sosial lingkungan. Sementara pada kasus e-fishery, terjadi pelanggaran kepatuhan dan penyalahgunaan data mitra petambak demi target performa. Pada independensi, seharusnya korporasi sebagai organ perusahaan bebas dari benturan kepentingan dan tekanan pihak luar. Sementara dalam kasus e-fishery, pengawasan internal lumpuh akibat tunduk pada tekanan investor. Kemudian, pada pilar fairness, seharusnya perlakuan adil dan setara kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sementara pada kasus e-fishery, terjadi asimetri informasi yang merugikan para mitra, investor, dan para regulator sendiri. Bab 3, kesimpulan. Nah, kesimpulan utamanya adalah korupsi dan kelemahan audit di sektor publik terbukti mengikis efektivitas penegakan good corporate governance private dengan penurunan risiko hukum dan menciptakan iklim bisnis opak. Kasus advisory membuktikan bahwa budaya grow fast at any cost tanpa pengawasan independen berujung pada kegagalan multidimensional yang merugikan publik. Nah, saran dan rekomendasi pada sektor publik sendiri, saya merekomendasikan agar penerapan audit berbasis risiko yang ketat dan integrasi blockchain based governance untuk transparansi dana bantuan. Sementara pada sektor privat sendiri, seharusnya terjadi restrukturisasi komisaris independen atau komite audit, pembuatan WBS atau whistleblowing system, serta penguatan budaya stakeholder driven. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.